Perkenalkan, nama saya Vega Francisca. Nah, dengan kali ini saya akan membahas COVID-19. Cina tercatat sebagai negara yang paling pertama yang melaporkan kasus dari COVID-19 ini. Virus ini yaitu penyakit yang menular yang disebabkan oleh karena coronavirus yang paling baru ditemukan atau didapatkan. Virus ini sebelumnya tidak diketahui sebelum wabah dimulai dari Wuhan, Cina. Akan tetapi, sekarang menjadi pandemik yang menyerang banyak negara. Pada manusia, coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi pada pernapasan, dimulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, adapun gejala-gejala dari COVID-19 ini, yang pertama, gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yang kurang umum dan didapatkan dipengaruhi beberapa pasien termasuk sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa ataupun bau, atau ruam pada kulit, atau juga perubahan warna jari tangan dan kaki. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala yang sangat ringan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perawatan di rumah sakit. Sekitar 1 dari 5 orang yang menderita virus COVID-19 ini sangat parah mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah. Nah, cara penyebaran dari COVID-19 ini yang pertama dapat menyebar dari orang lain yang terkena virus tersebut. Virus ini juga dapat menyebar dari tetesan air liur ataupun bersin seseorang. Maka dari itu kita sangat wajib dan sangat penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Tetesan ini dapat terdapat di benda dan permukaan di sekitar orang tersebut, seperti meja, pegangan pada pintu, dan permukaan ini kemudian menyentuh mata, hidung, mulut mereka, pada hidung dan mulut mereka. Permukaan ini kemudian menyentuh hidung dan mata, maka dengan itu bisa mengakibatkan kita tertular dari penyakit. Nah, maka dari itu kita harus sangat sering untuk mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Nah, faktor resiko dari COVID-19 ini penyakit komorbid, hipertensi, dan diabetes mellitus. Jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor risiko yang paling sering terjadi. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih tinggi. Pada perokok hipertensi dan diabetes mellitus diduga ada peningkatan ekspresi reseptor ASE2. Terkait dengan dugaan ini, menyimpulkan bahwa manfaat positif dan negatif obat gangguan ACE1 atau ARB, sehingga penggunaan kedua jenis obat ini sebaiknya tetap melanjutkan pengobatannya. Nah, adapun manifestasi klinis dari COVID-19 ini yang memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis hingga shock sepsis. Nah, ada pencegahan juga dari penyakit COVID-19 ini. Yang pertama itu bersihkan tangan secara keseluruhan dengan menggunakan alkohol ataupun hand sanitizer, dan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu memakai masker apabila ingin bepergian. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara diri kita dengan orang lain. Hindari pergi ke tempat ramai, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Mengikuti kebersihan pernapasan yang baik. Ini berarti menutup mulut dan hidung kita dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat kita batuk ataupun bersin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari menghadapi pandemi ini. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Nah kak, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, saya akan memberikan penjelasan sedikit
tentang COVID-19 atau virus corona yang lagi booming diperbincangkan di negara saat ini. Nah, sebelumnya nama kakak siapa ya kak? Aku Olpa. Oh, kalau kakak ini nih, Rena. Sebelumnya saya mau tanya nih kak. Nah, pengetahuan kakak-kakak, virus corona itu menurut kakak apa ya kak? Virus yang mematikan dan mudah tertular. Ya, benar sekali. Nah, virus corona itu seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Raina tadi, virus yang mematikan dan mudah tertular juga. Nah, saya akan menjelaskan metode untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu kita harus tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu salah satu cara untuk meregulasi sistem imun tetap terjaga. Maka dari itu, kurang tidur dapat mengakibatkan sistem imun kita turun. Nah, yang kedua itu kita harus mengonsumsi makanan yang sehat, seperti masak sendiri ya kak. Kalau seandainya masak di luar itu kan nggak bagus, nanti nggak higienis. Nanti bukan hanya virus corona, bisa juga virus-virus yang lain kita konsumsi. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita berolahraga kak. Nah, jadi dengan berolahraga itu yang cukup maka akan membantu stamina pada tubuh kita dan agar tubuh kita juga sehat. Nah, kakak-kakak bisa berolahraga pada pagi lari, mungkin sore lari juga di lingkungan rumah, berolahraga seperti senam kecil-kecilan sama keluarga. Terus ada juga berhenti ngerokok, ataupun ngerokok itu kan juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya walaupun bukan virus corona saja Bu Eka. Nah, sebaiknya bapak-bapak ataupun adik kakak-kakak sendiri yang lagi ngerokok perlahan demi perlahan suruh berhenti ngerokok, karena kan virus ini juga bisa terinfeksi dengan adanya kita ngerokok. Nah, apakah kakak-kakak sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Nah, kalau begitu saya terima kasih pada kakak-kakak. Apabila saya ada kesalahan dan kurang baik menyampaikannya, saya mohon maaf. Terima kasih kak.